Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu saya Siti Rahmawati, dan bersama rekan-rekan saya yang bernama Weni Purnamasari, Indrayansyah Nauratama, dan ada Wendy Rizaldi. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang kota cerdas pada mata kuliah Penataan Ruang dan Manajemen Perkotaan dengan dosen pengampu Bapak Jaya Kusuma Edi, SE, MSI, CDM. Baik, langsung saja. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Indrayansyah Nauratama. Kepada Indra, saya persilahkan. Pendahuluan. Perkembangan pembangunan perkotaan di dunia telah mengalami revolusi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi komunikasi teknologi. Pembahasan tentang kota tidak lagi terbatas pada tata ruang, pelayanan publik, lingkungan transportasi, kota, pedagang kaki lima atau tema-tema konvensional sejenis. Tetapi sudah melihat bagaimana pengaruh ICT pada kota khususnya. Banyak kota-kota di dunia yang telah dinamakan kota cerdas atau smart city. Menurut ahli Abdulov, smart city merupakan sebuah kota yang menggabungkan konsep digital, natural dan sosial sehingga terbentuknya peningkatan ekonomi, infrastruktur kota yang baik, lingkungan yang bersahabat, transportasi dan kehidupan yang nyaman. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Wendy Rizaldi. Nah, kepada Wendy saya persilahkan. Definisi kota cerdas mengacu kepada berbagai unsur penting yaitu faktor manusia, faktor teknologi, dan faktor kelembagaan. Faktor manusia adalah sebagai berikut. Definisi kota cerdas dari faktor manusia. Kota cerdas mengacu kepada sebuah kota yang didukung oleh manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaannya, jejaring pengetahuan dan lingkungan yang bebas kriminal. Selanjutnya faktor teknologi. Definisi kota cerdas dari faktor teknologi. Kota cerdas didefinisikan sebagai kota cerdas yang berbasiskan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian faktor kelembagaan. Definisi kota cerdas dari faktor kelembagaan didefinisikan oleh California Institute of Smart Community sebagai suatu kota yang memiliki masyarakat kota yang terdiri dari pemerintah, kalangan bisnis, dan penduduknya memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi. Kemudian, untuk mewujudkan kota cerdas, diperlukan visi yang jelas dengan melihat berbagai unsur penting yang mencakup 3 faktor di atas. Untuk mewujudkan komponen kota cerdas yang biasanya mencakup 6 dimensi berbagai penting, yaitu yang pertama smart economy, yang kedua smart mobility, yang ketiga smart environment, yang keempat smart people, yang kelima smart living, yang keenam smart governance. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Weni Purnamasari. Kepada Weni saya persilahkan. Transportasi kota cerdas. Sistem transportasi kota cerdas didefinisikan sebagai suatu sistem transportasi yang dihubungkan oleh teknologi informasi dan komunikasi antara modal mobil, transportasi air, kereta api, dan transportasi udara. Sistem transportasi kota cerdas ini juga didefinisikan sebagai suatu sistem transportasi yang dihubungkan oleh teknologi informasi dan komunikasi antara modal mobil, transportasi air, kereta api, dan transportasi udara. Adapun prinsip pertama yaitu prinsip transportasi cerdas. Transportasi cerdas ini adalah keterkaitan satu sama lain. Tidak ada satupun transportasi yang tidak terhubung. Misalnya terminal bus berada di satu tempat terminal kereta api.
atau terminal feri antar pulau berada dekat dengan terminal bus. Bisa juga terminal kereta api berada di bandara udara dan seterusnya. Selanjutnya, untuk prinsip yang kedua itu adalah kemudahan informasi bagi penggunanya. Dengan hanya menggunakan handphone, pengguna dapat dengan mudah mengetahui jadwal dan tarif berbagai mode transportasi. Prinsip yang ketiga itu adalah efisiensi mobilitas. Pergerakan manusia di dalam suatu kota atau antar kota menjadi efisien. Untuk mencapai prinsip tersebut, maka transaksi antara pengguna dengan pengelola tidak menggunakan uang cash, tetapi non-cash transaction atau menggunakan kartu. Materi yang selanjutnya adalah tata kelola cerdas. Nah, tata kelola cerdas mencakup unsur-unsur partisipasi di dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik, pemerintah yang transparan, dan perspektif politik. Nah, untuk menunjang unsur-unsur ini, pemerintah kota harus memiliki e-government yang baik, yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, dengan dunia swasta. Informasi dari masyarakat disampaikan melalui website pemerintah dan diolah untuk membuat keputusan. Nah, contoh awal dari kota cerdas ini dikembangkan di Yogyakarta, yakni dengan membuat UPIK, yaitu Unit Layanan Informasi dan Keluhan Masyarakat, yang disampaikan melalui SMS, email, atau secara langsung mengakses situs yang ada. Nah, situs secara otomatis akan mengklarifikasikan informasi dan keluhan yang masuk. Perkembangan e-government di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia baru mengeluarkan kebijakan resmi tentang pengembangan e-government pada tahun 2003 dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Perjalanan proyek e-government Indonesia baru berusia 10 tahun yang dimulai sejak tahun 2003 dengan dasar instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003. Setelah itu, dikeluarkan berbagai keputusan Menteri Informasi dan Komunikasi sebanyak 10 buah. Dilihat dari aspek hukum, kedudukan dan kekuatan kebijakan yang mendasari e-government tidak cukup kuat dan tergantung kepada presiden yang memimpin. Bila mana terjadi pergantian presiden, maka kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan baik. Bila mana kita lihat pola kebijakan di Indonesia, telah terlihat bahwa kurang adanya konsistensi kebijakan di tingkat eksekutif yang paling tinggi, yaitu presiden. Presiden juga kurang memiliki leadership sehingga nampak bahwa tidak ada kebijakan-kebijakan yang dibuat setelah dikeluarkannya undang-undang. Selanjutnya ada masyarakat kota cerdas. Nah, ilmu sosial sudah cukup lama mengenalkan teori tentang modal sosial. Modal sosial itu merupakan bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Dalam kota cerdas, masyarakat kota memiliki kepercayaan, norma, dan jaringan yang mendukung terbentuknya kota yang aman, bersih, dan bersahabat, dengan lingkungan didukung dengan pengetahuan masyarakat yang baik tentang teknologi informasi. Unsur penting menjadi ciri masyarakat kota cerdas yaitu kepercayaan. Nah, masyarakat kota cerdas itu percaya, disiplin, dan meyakini kreativitas, serta menggunakan pengetahuannya untuk meningkatkan produktivitas. Unsur penting yang kedua yaitu ada norma. Nah, masyarakat kota cerdas memiliki serangkaian norma yang ditaati bersama, seperti kebersihan, disiplin, menghormati orang lain, tertib, mengikuti aturan yang telah disepakati. Implementasi dari norma ini adalah disiplin warga kota di dalam memanfaatkan sarana transportasi umum dan menjaganya. Semua warga kota secara disiplin, antri,
bila mereka akan memasuki kereta api atau menggunakan fasilitas kota lainnya. Di setiap kereta api disediakan tempat duduk untuk orang yang tidak mampu seperti orang tua, anak-anak, ibu yang sedang hamil, maka tidak ada seorang pun yang berani duduk di kursi tersebut. Nah, selanjutnya unsur yang ketiga itu ada jaringan. Jaringan masyarakat kota cerdas itu dihubungkan dengan sarana teknologi informasi. Semua transaksi difasilitasi oleh internet. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.